Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binicmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa wajaba tabshiri biha wa yarzuqu minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العني القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tengah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini sehingga kita mulia dengan dikirimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya Rasul itu tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pelajaran penting pada saat saya pergi ke perbatasan kemarin, pada saat saya menanyakan kepada tokoh-tokoh yang ada di desa perbatasan, saya tanyakan kenapa orang-orang non-muslim mereka itu aromanya tidak baik. Pada saat itu salah seorang penghulu kepala desa menjawab, bagaimana tidak Ustaz? Mereka tidak pernah mandi. Kalaupun mereka mandi, dalam satu bulan itu cuma 2 kali. Ini yang membuat kita mulia dikarenakan apa? Dikarenakan baginda Rasulullah SAW. Begitu kita bangun tidur tadi subuh, kita sudah mandi. Nanti zuhur kita mandi sekali lagi. Nanti sore kita mandi sekali lagi. Kalau mereka sebulan 2 kali mandinya, kalau kita 1 hari 3 kali mandi. Sehingga kalau seandainya kita berpas-pasan duduk dengan mereka, itu baunya sampai ke ubun-ubun naiknya. Belum lagi dari jenis makanan yang mereka konsumsi. Mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang memang dilarang. Misalnya dia berkebun, apa yang ada dia makan. Ada ular dia makan. Nah, cerape baju. Ya, maka terbayang saya, inilah mulianya kita dikirim baginda Rasulullah SAW, sehingga dengan petunjuk yang dibawakan oleh baginda Rasulullah kita bisa hidup bersih walaupun kita tidak punya baju baru. Kita bisa hidup fresh, segar walaupun kita tidak mempunyai pakaian yang baru. Maka oleh sebab itu berselawatlah banyak-banyak kepada baginda Rasulullah agar apa? Agar kita nanti dikenal oleh baginda Rasulullah SAW di hari akhirat, dan akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan disuguhkan air dari telaga Kausar dan akan dimuliakan oleh dan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dosa besar ketiga di dalam buku Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Dosa yang ketiga itu adalah sihir, as-sihr. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ayatnya panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi syaitan-syaitan itu adalah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr, dan setan tersebutlah yang mengajarkan manusia kepada sihir. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Harut dan Marut. Harut dan Marut ini merupakan dua hamba Allah yang merupakan diutus ke negeri Babil. Dan banyak pendapat ulama tentang Harut dan Marut. Ada yang mengatakan mereka itu adalah malaikat, ada yang mengatakan mereka itu adalah rasul, ada yang mengatakan mereka itu adalah hamba Allah. Dan pendapat yang paling kuat, mereka itu adalah hamba Allah. Dan apa yang diturunkan kepada kedua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu. Wa ma yu'allimuna an-nasa illa, bahwasanya mereka itu tidak mengajarkan manusia kecuali mereka itu mengatakan bahwasanya ini adalah cobaan kepada kalian. Dan mereka mengajarkan kepada manusia di negeri tersebut agar apa? Agar mereka itu tidak kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa? Dengan sihir itu mereka menceraikan orang, suami dan istri. Fitnah yang paling terbesar pada saat itu adalah seseorang itu mempelajari sihir sehingga dapat mencerai-beraikan rumah tangga seorang mukmin. Nah, kalau seandainya kita ingin melihat sejak kapan ada sihir, sihir itu sudah mulai terkenal keilmuannya itu pada saat posisi Nabi Musa diutuskan. Ini gambaran sihir yang paling hebat pada saat itu. Dan kita melihat bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa pada saat orang-orang di kaum Fir'aun itu diberikan kekuatan. Kekuatan mereka itu adalah mempunyai kekuatan sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizatnya untuk menandingi kekuatan mereka itu adalah yaitu kekuatan juga dengan kekuatan sihir yang diajarkan oleh Allah. Ini yang harus kita ketahui bersama semuanya. Tidak ada kemampuan satupun di atas muka bumi ini, di atas alam semesta ini, yang tidak bisa membuat seseorang itu bahagia dan seseorang itu mendapatkan kemudaratan kecuali mereka itu adalah diizinkan oleh Allah. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah menyebutkan mengirimkan dua orang tersebut yang bernama Harut dan Marut, ini merupakan kasus spesial di dalam Al-Quran. Apabila Bapak Ibu membacakan kasus di dalam Al-Quran itu dengan disebutkan nama langsung, itu menunjukkan kejadiannya itu tidak akan pernah terulang lagi. Ini yang harus kita pahami bersama. Allah mengirimkan dua orang, dan orang tersebut itu adalah kasus spesial dengan namanya Harut dan Marut. Kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang. Sama seperti halnya pada saat Allah menjelaskan tentang kondisi ibundanya Nabi Isa. Ibundanya Nabi Isa itu dijelaskan Isa bin Maryam binti Imran. Itu disebutkan namanya secara tegas di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kasus Maryam itu tidak akan pernah terulang lagi di dunia ini. Contoh, misalnya hari ini ada seorang anak gadis, katakanlah misalnya dia mengakui bahwasanya dirinya hamil sendiri. Waktu ditanya siapa ayahnya, enggak tahu, tiba-tiba saya hamil. Ada ruh yang ditiup ke dalam perut saya. Itu tidak ada. Tidak akan pernah lagi terjadi hal seperti itu. Kenapa? Konteks di dalam Al-Quran, setiap penyebutan nama, maka itu tidak akan pernah lagi terulang. Namun apabila Al-Quran tidak menyebutkan nama, kasus tersebut itu akan terus berulang. Contoh misalnya, pada saat Al-Quran menceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama. Jadi nama Fir'aun itu banyak sekali.
Dan saya sudah pernah melihat kerajaannya dan berbagai macam kerajaan di Fir'aun di masanya. Akhtun Amun itu salah satu di antara Fir'aun tersebut. Ya, ada Ramses I, ada Ramses II. Itu namanya. Tapi kalau Fir'aun itu apa? Penguasa yang zalim. Maka apa? Maka penguasa yang zalim itu akan terus berulang sepanjang zaman. Ada Fir'aunnya, mohon maaf misalnya, Fir'aunnya Turki, ada Fir'aunnya Mesir, ada Fir'aunnya Indonesia, ada Fir'aunnya, semua negara itu akan terulang dengan perilaku Fir'aun, yaitu penguasa-penguasa yang zalim tersebut. Ini yang paling bahaya pada saat Al-Quran tidak menyebutkan nama sok-sok, maka peristiwa tersebut akan terus terjadi. Nah, bagaimana kondisi mereka? Dan mereka itu adalah ahli sihir, tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat kepadanya dan tidak memberikan manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah tahu bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Ini merupakan penjelasan secara global tentang sihir. Banyak hari ini kita melihat kesesatan-kesesatan itu terjadi di dalam perilaku, tindak laku umat manusia dalam hal mengamalkan dosa-dosa besar sihir tersebut. Dulu waktu masih kecil-kecil kami itu masih sering kami melihat ada anak bayi yang dipasangkan tali pinggang, ya kan? Setelah itu ada bulatan hitam. Pas kita tanya, untuk apa itu? Supaya bisa menangkal adanya jin, supaya bisa tidak diganggu sama setan. Seakan-akan benda tersebutlah yang memberikan mudarat dan manfaat kepada seseorang. Bahkan ada orang yang mempercayai dia memakai gelang, gelang tersebut bisa membuat dia kebal. Jadi hal yang paling menarik saya ingin ceritakan sedikit di sela-sela kajian kita tentang sihir tersebut. Pada saat kami memasuki beberapa kawasan di perbatasan di Aceh Tenggara, Kota Cane, ada salah seorang guide itu yang menanyakan kepada kami, "Ustaz, tolong berikan apa yang Ustaz punya." Kita waktu itu bingung, dia mau minta apa? Minta iPhone? Nggak mungkin kita kasih, karena itu memang satu-satunya punya kita. Minta kamera, apa maksudnya? Setelah itu dia cerita, ternyata berikan saya ilmu kebal. Kaget kita, kok dia minta ilmu kebal? Kenapa Bapak minta ilmu kebal? Kita nggak ada punya apa-apa, nggak ada ilmu apa-apa. Kalau lapar ya lapar, sama juga seperti biasa, seperti Bapak Ibu semuanya. Enggak mungkin Ustadz berani masuk ke desa kalau seandainya Ustadz tidak punya ilmu kebal. Dan memang luar biasa Bapak Ibu, perjalanan ke perbatasan itu memang luar biasa, menyedihkan, memilukan sekali. Ini bayangkan, ini salah satu amalan yang masih dipercayai di pedalaman. Mereka masih mempercayai dengan yang dinamakan dengan ilmu kebal. Mereka masih banyak sekali. Misalnya pas kita lagi duduk di warung, ada orang yang enggak senang mengirimkan sihir hanya untuk mengetes, ya, hanya untuk mengetes. Amalan-amalan seperti ini yang paling bahaya. Kalau tadi saya mengatakan bahwasanya ada seseorang yang menggunakan ajimat, ya, benda-benda yang dianggap itu bisa membuat dirinya itu bisa disukai oleh orang lain. Kalau hari ini sihir tersebut bisa secara milenial. Mohon maaf misalnya, pada saat seseorang pakai cincin seperti ini, apa maksudnya? Supaya dibilang sama orang gagah, ya, supaya dianggap dia itu gagah. Pakai perangkat-perangkat, pakai jam, pakai mobil, itu namanya juga sihir milenial. Ya. Sehingga apa hari ini? Ya. Banyak para anak-anak gadis yang tersihir dengan Toyota Camry, ya, dengan mobil-mobil mewah. Ini adalah sihir milenial yang dianggap dengan naik mobil tersebut
dia akan merasa dirinya terhormat, dia akan merasa dirinya gagah, dia akan merasa dirinya hebat. Ini yang paling bahaya. Pada saat seseorang menganggap benda sesuatu, ya, bergantung kepada benda sesuatu, maka dia akan sukses, maka dia akan selamat. Berapa banyak hari ini pada saat seseorang itu melakukan ritual-ritual, yang ritual tersebut itu membuat seseorang itu meyakini bahwasanya ritual itulah yang akan mensukseskan dirinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya dalam Sahih Bukhari itu dengan jelas dikatakan bahwasanya hukuman bagi penyihir itu adalah dipancung dengan pedang. Ini adalah hukuman bagi para penyihir. Dan Umar dengan jelas mengirim surat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Badalah bin Abdah, beliau mengatakan Umar mengirim surat kepada mereka setahun sebelum wafat. Isi surat tersebut apa? Hendaknya kalian membunuh semua penyihir, laki-laki maupun perempuan. Dan ini kejadian yang nyata pada saat kehidupan di tatanan kehidupan masyarakat di Aceh, ya, kehidupan di tatanan kehidupan masyarakat di Aceh. Ada salah seorang yang benci kepada seseorang, dia datangi dukun. Menurut orang, apabila sudah datang ke dukun tersebut, maka dia akan mati orang yang disantet tersebut. Coba bayangkan bagaimana hebat. Nah, orang tersebut menceritakan kepada saya, Ustadz, saya semalam bermimpi dilempar dengan jala tersebut berduri dan durinya besar-besar. Tapi anehnya begitu jala tersebut menyentuh saya, maka dia rontok semuanya. Apa maksudnya? Kemungkinan besar ibu disantet, saya bilang. Ternyata betul. Datang salah satu saudaranya, datang dari jauh, dari kampung yang pedalaman, datang dengan terburu-buru, tergopoh-gopoh. Setelah itu apa yang dikatakan? Saya pikir ibu sudah meninggal. Kenapa? Karena ada orang yang memang marah sama ibu, menyantet ibu, datang ke dukun yang paling hebat di desa kami. Coba bayangkan. Dan saya tanyakan kepada ibu tersebut lagi apa yang diamalkan. Ternyata beliau mengamalkan wirid pagi dengan wirid petang, ya. Maka ini proteksi kita yang paling luar biasa. Ada zikir subuh dengan zikir sore. Amalkan dua hal ini, maka insya Allah kita akan diproteksi sama Allah. Kalau misalnya kita zikir asbahna wa asbahal mulku lillah mulai pagi, ya, itu akan dijaga oleh Allah sampai dengan sore hari. Begitu kita berzikir di sore hari, ya, zikir petang, amsayna wa amsal mulku lillah, dengan berbagai macam zikir lainnya, maka kita akan diproteksi oleh Allah sampai dengan subuh hari. Free, tanpa harus ramah boh gantang, cari ayam putih, ya kan? Ini kan bentuk-bentuk kesyirikan yang terus dipelihara sampai dengan hari ini. Berapa banyak orang yang kepingin dirinya itu cantik, maka dia harus pergi ke dukun, pasang susu. Dan ini terjadi. Ada salah seorang, dia tidak sadar kalau dia itu ada sihir di dalam tubuhnya. Coba bayangkan. Tidak sadar. Sehingga apa? Sehingga dia sering mengucapkan kata-kata kotor. Tok hanya gara-gara pada saat dia sedang menduduki posisi sesuatu di salah satu institusi, ada orang yang tidak senang sama dia. Lalu dia menanyakan kepada temannya dibawalah kepada dukun. Kata dia orang pintar. Saya bilang, mana ada orang pintar? Siapa yang mengajarkan sihir? Syaitan. Nggak ada orang pintar. Datang orang pintar, dikasih sebuah ramuan, dia minum, sehingga dia terus terhalusinasi dengan mengucapkan kata-kata kotor. Maka saya bilang ke orang tersebut, ini baru-barusan, saya bilang ke orang tersebut, mandi taubat, zikir pagi dan sore. Apa yang terjadi? Alhamdulillah sudah mulai stabil kembali.
Dan yang paling aneh, ini kejadian pada saat kami di Mesir. Ada salah seorang teman dari Kutacane juga, dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu ada sihir yang memang dititipkan sama kakeknya dari Kutacane. Orang kalau melihat teman tersebut pasti akan suka. Coba bayangkan, orangnya biasa-biasa saja lah, lebih ganteng saya sedikit. Orang Mesir kalau melihat teman tersebut pasti suka. Cewek Mesir kalau melihat teman tersebut suka. Saya heran. Saya bilang, jangan-jangan kamu ada sesuatu di dalam tubuh. Nggak tahu. Jumpa sama kambing, kambing pun suka sama dia. Ya, kalau misalnya kambing jumpa sama dia, yang dilendotin cuma dia. Coba bayangkan, binatang aja bisa suka sama dia, tunduk sama dia. Nah, jadi ambil kesimpulan, pas pergi haji suruh taubat, mandi taubat dari segala, karena dia tidak tahu kemungkinan ada sesuatu yang diletakkan sama kakeknya. Mandi taubat, setelah mandi taubat salat 2 rakaat di Masjidil Haram, pakai jubah seperti ini. Nah, pakai jubah seperti ini, apa yang terjadi? Lagi salat itu keluar seperti ada burung di dalam bajunya. Ini bukan garang ya, terus seperti itu. Seperti ada burung di dalam bajunya yang keluar seperti itu. Nah ini polisi di Masjidil Haram waktu itu udah tahu, ini pasti ada sihir orang ini. Akhirnya dia tidak sanggup lagi, lagi salat tuh, lari dia, lari terus. Waktu itu belum terjadi renovasi seperti ini, toilet udah banyak. Dulu toiletnya di Safa dan Marwah ke ujung sana. Coba bayangkan, lari dia jauh sekali, lari begitu sampai ke toilet, dia bilang hijau semua yang keluar dari atas dan dari bawah, yang keluar semuanya hijau. Semua sihir-sihir yang ada dalam tubuhnya semua keluar. Begitu pulang udah biasa, kambing pun nggak suka lagi sama dia. Ini kejadian sihir, ya. Dan ancaman sihir ini sangat serius, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita jangan pernah terjebak dengan aktivitas-aktivitas sihir ini. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudminun khamrin wa qati'ur rahimin wa musaddiqun bis-sihr." Ada 3 perkara yang seseorang itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga, yaitu mudminun khamrin, peminum khamar, wa qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim, wa musaddiqun bis-sihr, dan orang-orang yang mempercayai tentang sihir. Bayangkan hari ini berapa banyak kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh hamba Allah. Dia dulu adalah peminum, ya, peminum. Kalau dia tidak tobat maka tidak akan pernah dia masuk ke dalam surga. Banyak cerita hari ini. Misalnya kita dengar bagaimana kisah masa lalunya, segala jenis minuman pernah dia minum. Maka hari ini adalah kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Dan waqati'ur rahim, dan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jangan pernah memutuskan hubungan silaturahim. Sejahat apapun dia, sekejam apapun dia mengambil hak kita, tetap tersenyum dan maafkan dia. Kita sudah membahas ahli-ahli surga itu, orang-orang penduduk surga itu la ghillin, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Dan yang ketiga adalah wa musaddiqun bis-sihr, dan orang-orang yang mempercayai sihir. Bayangkan, orang yang mempercayai saja itu tidak dimasukkan ke dalam surga. Hari ini berapa banyak sihir-sihir itu terjadi dalam bentuk milenial. Contoh sihir milenial, ketik rek, kirim ke 555 misalnya apa, tentang apa, kayak mana nasib hari ini, ya kan? Ini kan bentuk sihir milenial. Dan inilah yang diungkapkan. Anda ingin hidup sukses, maka ketik rek, ya, kirim ke nomor sekian. Anda kepingin jadi kaya, ketik rek misalnya, kirim ke sekian. Ini adalah berbagai macam bentuk kesyirikan milenial yang sering terjadi di hadapan kehidupan kita. Maka jangan pernah kita mempercayai bahwasanya ada yang bisa memberi kebahagiaan kepada kita kecuali Allah.
Dan tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan kepada kita kecuali Allah. Kalau seandainya prinsip ini sudah tertanam di dalam jiwa kita, maka kita sudah sangat tenang kehidupan. Tidak ada yang perlu kita sedih, tidak ada yang perlu kita gelisahkan kehidupan ini. Maka ini adalah hal yang memang harus menjadi tertanam di dalam diri kita. Ma'ruf Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, innar ruqi wat tamaim wat tawalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu adalah ruqyah. Hati-hati sama ruqyah. Nah, saya yang mengatakan ada ruqyah dibaca-bacakan dengan ayat Al-Qur'an, ada yang ruqyah ayat-ayat Al-Qur'an itu dipelintirkan. Contoh misalnya, dan itu kejadian, ada orang dukun ini memang. Begitu seseorang itu luka, apa dibacanya? Tabbat yada tetap berhenti darahnya. Saya tidak tahu bagaimana jelas mantra yang dia baca, tapi dari tabbat yada diolah sama dia menjadi sebuah mantra sehingga apa? Luka robek tadi yang berdarah keluar bercucuran, serep bisa hilang. Percaya orang, maka itu adalah syirik. Ruqyah. Tapi ada juga ruqyah yang memang murni ayat Al-Qur'an. Kenapa diruqyah? Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya, dan jelas. Ya. Umar juga pernah meruqyah. Ada orang sakit diruqyah oleh Umar. Hanya dibacakan Fatihah oleh Umar. Maka Fatihah yang keluar dari mulut orang yang jujur, bersih, keimanannya benar, maka itu akan menjadi obat. Kenapa hari ini Fatihah itu tidak menjadi obat bagi orang yang sakit? Mungkin diri kita yang tidak benar. Yang kedua, tamaim. Ya. Tamaim itu adalah sesuatu yang dikalungkan. Seperti saya katakan tadi, kalau tadi ada jimat di pinggang, ya. Ada jimat di leher. Pernah melihat kan? Sampai dengan hari ini orang masih pakai kalung. Ada sesuatu untuk apa? Energi, Ustaz. Saya kalau ada kalung ini akan keluar auranya, Ustaz. Itu namanya syirik. Beda sama ada orang pakai gelang gelang kesehatan. Gelang kesehatan untuk melancarkan darah. Bukan dia yang membuat sehat. Tapi ini kan ada proses, ya, upaya obat. Obat memang disuruh oleh Allah untuk kita cari, tapi bukan gelang tersebut yang akan membuat kita sehat, kita kebal, kita segala-galanya. Ya, tamaim. Tiwalah itu adalah ada sesuatu yang dilakukan oleh ritual yang dilakukan oleh seorang istri untuk supaya suaminya cinta kepada dia. Dan ini paling banyak. Pas misalnya kita melihat orang Aceh ada bahasanya namanya e'telu, ya. E'telu itu proses ritual yang dilakukan oleh seorang wanita yang diberikan kepada seorang laki-laki supaya apa? Supaya cinta mati kepada dia. Ya, dan ini banyak masih terjadi. Kenapa ya? Bapak itu, pejabat itu bisa suka sama ibu ini ya? Panena, kakenang e'telu. Misalnya seperti itu. Sudah terkena sihir, jenis sihir yang dinamakan dengan tiwalah, ya. Dan ini merupakan amalan-amalan yang akan membuat orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, dan Imam Az-Zahabi mengatakan ini adalah bagian dari dosa besar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.